sekarang kita akan membuat video mengenai struct dalam bahasa C. Jadi struct itu merupakan kumpulan dari beberapa tipe data ya, yang dibungkus dalam sebuah tipe data yang baru. Jadi dengan menggunakan struct itu, jadi ada banyak tipe data yang kita gabung menjadi satu tipe data yang baru. Tujuan dari struct ini yaitu bermanfaat untuk mengumpulkan data yang tipenya berlainan ya. Baik, kita langsung saja membuat struct menggunakan bahasa C. Nah, di sini kita buka, di sini kita menggunakan dev ya, dev C++. Jadi kita buat file baru, kemudian kita memulai menggunakan struct. Untuk penulisan struct itu kita misalkan di sini ya ada statement dari structnya dulu, misalkan nama dari struct, misalkan struct, terus ini baru namanya apa, misalkan mahasiswa itu ya. Mahasiswa, kemudian sudah buka huruf-huruf, kemudian di dalam untuk contoh penulisannya, kemudian di sini tipe datanya, tipe data yang kita gunakan untuk atau yang kita pakai di dalam struct yang kita gabung itu. Nah, misalkan di sini, misalkan di sini kita menggunakan char ya. Terus bintang, misalkan di sini nama. Kemudian char, halaman di sini. Ini kan datanya berbeda ya. Jadi di sini lagi umur. Jadi di sini ini ada 3 macam tipe data atau 3 macam data. Nah, jadi kita buat tipe data barunya atau structnya itu dengan nama mahasiswa. Untuk contoh penulisannya, kita langsung ini untuk buat codingannya itu untuk kasusnya ke mahasiswa. Sekarang kita import dulu library-nya, itu include studio titik, kemudian kita buat main dari bahasa C-nya main buka kurung, terus buka kurung awal, kemudian kita buat variabel baru untuk memanggil struct dari yang di atas, mahasiswa di atas. Misalkan di sini struct mahasiswa, nah, kita panggil di sini ya. Terus di sini misalkan mahasiswa 1, mahasiswa 2, salah. Di sini mahasiswa S2, S3. Jadi ini ya untuk penulisannya, dan ini boleh kita tulis di atas. Misalkan kita tulis di sini ya. Misalkan di sini S2 1, S2, S3. Nah, juga boleh ya seperti ini untuk penulisannya.
Selanjutnya kita mengisi data dari ini, dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Caranya kita ketikkan di sini label mahasiswa 1, S1. Nah, di sini muncul ya. Kita mau variabel yang mana? Misalkan di sini nama, kita masukkan datanya, misalkan namanya Belvania Priandini misalnya ya. Ini terus misalnya, kita panggil lagi MHS1 itu alamatnya di mana? MHS itu tag alamat, terus kita isi lagi alamatnya di Cirebon. MHS1 lagi, terus umurnya berapa? Nah, ini variabel umur ya, dengan tipe data integer int. Nah, di sini umurnya 21 misalnya. Dan ini kan untuk mahasiswa yang pertama ya, dimana kita membuat datanya untuk mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan seterusnya sesuai variabel yang ada di sini. Kita buat lagi MHS2 titik nama. Nah, di sini namanya misalkan Gabriel. Terus alamatnya AS lagi, kita panggil lagi alamatnya di Kesambi. Terus S lagi, S2. Nah, umurnya misalkan di sini umurnya 20 tahun. Itu ya. Dan seterusnya. Oke, di sini untuk data dari masing-masing variabel sudah kita isi ya. Sekarang bagaimana kita menampilkan data dari struct mahasiswa ini? Nah, yang pertama kita ketikkan di sini printf. Di sini printf kurung kutip 2. Di sini misalkan kita mahasiswa 1. Di sini /n, kemudian print f. Nah, di sini kita menampilkan mau mahasiswa yang mana. Misalkan kita mau menampilkan mahasiswa 1. Nama mahasiswa, titik di sini, koma, kemudian kita panggil di sini. Terus di sini kita tampilkan datanya, misalkan
persentase di sini. Terus kalau chart itu dia S seperti ini, string. Kemudian ini saya kasih untuk pindah baris ya, ke bawah /n. Terus di sini MHS 1 titik. Nah, di sini kita mau menampilkan namanya saja atau umur, atau kita tampilkan semuanya. Jadi di sini nama, print F lagi. Kemudian di sini alamat, masukkan alamatnya ya, mahasiswa. Di sini S, pindah baris ya, SN, MHS 1 alamat. Terus printf lagi, kita mau menampilkan umurnya ya, dari mahasiswa atas. Sini kita jadi di sini kita menampilkan umur ya, mahasiswa. Terus di sini dolar dari D. Terus MHS. Nah di sini tetap MS1 ya, jangan dicampur, karena misalkan di sini kita ketik 2, 3, maka yang tampil sesuai datanya di sini. Misalkan kita ketik mahasiswa 2, maka yang ditampilkan umurnya ini. Jika 3, yang ditampilkan ini. Jadi di sini MS 1 titik umur. Dan begitu seterusnya ya, untuk menampilkan data-data yang ada di sini. Jadi ini bisa kita copy saja ke bawah. Nah, jadi ini yang diganti ya. Jadi cukup nama variabelnya saja yang diganti. Kemudian kita copy lagi ke bawah untuk menampilkan data mahasiswa yang ketiga. Di sini mahasiswa ketiga. Di sini variabelnya kita ganti lagi 3. Nah, seperti ini ya untuk contoh penggunaan struct dengan kasus. Di sini kita ambil mahasiswa. Di sini ada childnya itu, atau tipe datanya ada child. Di sini datanya itu nama, alamat, dan umur di sini. Jadi structnya kita namakan dengan mahasiswa. Kemudian kita buat variabel baru di sini, MHS1, S2, S3, dan seterusnya. Boleh mau berapapun. Nah, kemudian kita isi datanya sesuai variabel di atas di sini. Dan di sini MHS1 ya, namanya siapa, alamat, umur. Jadi dia ngambil ke sini atau nyambung ke sini. Kemudian untuk menampilkannya juga sama. Jadi MHS1 titik nama, MS1 titik umur, MS2 titik alamat. Ini kita coba jalankan atau kita compile.
Nah, ini tadi disuruh untuk nyimpan ya. Nah, kita simpan dengan nama latihan structs. Terus kita save. Ini ada warning ya. Jadi di sini langsung kita jalankan sampai ini sudah berhasil. Ini kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada mahasiswa 1 dengan nama Belva Cirebon, alamatnya Cirebon ya, umurnya 21. Mahasiswa 2 Gabriela, alamatnya Kesambi, umur 20 tahun. Mahasiswa 3 Samuel, alamat Kuningan, umur 22. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, jadi 3 variabel ini, nama, alamat, dan umur ini kita jadikan satu di dalam struct mahasiswa, seperti itu. Jadi sekian dari video mengenai struct menggunakan bahasa C. Terima kasih. Selamat menonton.